Asmaul Husna, di mana nama-nama Allah yang indah. Asyraful ulum ma'rifatullah, ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu engkau mengenal kepada Allah. Jadi kajian Asmaul Husna ini kita dalam rangka meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah dengan kita memahami Asmaul Husna lewat ayat-ayat Allah, memahami tentang keagungan dan kebesaran Allah lewat ayat-ayat Allah. Sampailah pada asma Allah yang ke-15, yaitu Al-Qahhar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha menundukkan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang menjinakkan, yang menundukkan untuk mencapai tujuan, merendahkan lawan untuk tujuan serta merendahkannya. Seorang salafus shalihin, Syekh Az-Zujjad, memberikan penjelasan tentang Al-Qahhar ini. Dialah Allah yang menjinakkan, yang menundukkan para penentang dan pembangkang dengan kematiannya. Imam Al-Ghazali juga memberikan pemahaman tentang Al-Qahhar ini, bahwa dialah Allah Al-Qahhar yang mematahkan punggung para perkasa dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian dan penghinaan. Dialah Allah yang membungkam orang-orang kafir dengan ayat-ayatnya, menekuk lutut para pembangkang-pembangkang. Dialah Allah Al-Qahhar yang menjinakkan hati para pecintanya dan menanti di pintu rahmatnya. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Setidaknya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang Al-Qahhar ini. Allah mengulang dalam 6 kali. Dalam surat Al-An'am ayat ke-18 Allah nyatakan wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Dialah Allah yang menundukkan para hamba-hambanya, wa huwal hakimul khabir, dan dialah Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi Allah lah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan segala ciptaannya. Dialah Allah yang menundukkan panas dan dingin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menggabungkan kering dan basah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengalahkan besi dengan api. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengalahkan gelap dengan terang. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi yang tidak diinginkan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghalangi yang didambakan. Walillahi yasjudu man fis sama'i wal ard tau'an wa karhan. Dan dialah, dan kepada Allah lah semuanya akan tunduk, apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi, dengan sendirinya, dengan kesenangannya atau dengan terpaksa. Maka itulah Al-Qahharnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kul man rabbus samawati wal ard qulillah qul afa attakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra.
Begitu juga surat Ar-Ra'd pada ayat ke-16 Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Kul katakan ya Muhammad, siapa Tuhan yang ada di langit, Tuhan yang memiliki langit dan bumi?" Katakan, dialah Allah. Maka patutkah Qul afa attakhadtum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim. Maka patutkah kamu mengambil perlindungan selain Allah, padahal mereka tidak menguasai tentang kemanfaatannya dan juga kemadharatannya. Jadi begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pemahaman bagi hambanya, bagi makhluknya, bagi manusia tentang Al-Qahar, bahwa sungguh dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa mengatur segalanya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala untuk supaya memberikan keyakinan kepada para manusia ini bahwa tidak ada yang pantas untuk mengatur alam jagat raya ini kecuali dialah yang memilikinya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengkhabarkan dan menegaskan, adakah Tuhan yang lain pantas engkau sembah? Maka kul afa attakhadtum min dunihi awliya lam yalikuna yanfusihim. Adakah yang pantas selain Allah untuk diibadahi, untuk disembah? Dan bahkan engkau minta perlindungan kepadanya, padahal mereka tidak menguasai apapun dalam kehidupan ini tentang kemanfaatan dan kemadharatannya. Yang bisa menentukan ini dan itunya itu sesungguhnya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamara wan nujum musakhkharatu bi amrihi inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan bagi kamu sekalian laila wan nahar, malam dan siang, wasyamsu wal qamar, begitu juga matahari dan bulan, wan nujum musakhkharatu bi amrih inna fi dzalika laayat liqaumin ya'qilun. Dialah juga yang menundukkan bintang untuk kamu sekalian atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seringkali kita menganggap biasa saja pergantian malam dan siang, dianggap hal yang biasa saja. Padahal ini Allah Subhanahu wa taala juga ini bagian dari tanda keagungan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur siang dan malam. Karena terjadinya siang dan malam itu bukan hanya seperti membalikkan telapak tangan saja, tapi ini akan sangat terkait dengan perangkat-perangkat yang lain. Tentang bulan, tentang matahari dan lain sebagainya. Begitu Allah Subhanahu wa taala mengatur sedemikian rupa dan serapih mungkin, sehingga kita hanya seakan-akan melihat hanya berjalan begitu saja adanya. Padahal siang, malam, matahari dan bulan, termasuk wan nujum, termasuk bintang-bintang yang ada, ini semuanya dalam satu sistem yang ditetapkan oleh Allah, satu sistem yang sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengambil manfaat dari siang, malam dan dari apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu datang malam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan wal laila libasa wan nahara ma'asya. Allah jadikan malam itu kamu sekalian bisa beristirahat. Dan Allah sudah membuat skenario
malam itu sekaligus didatangkan dengan gelapnya. Maka dengan begitu maka kita akan lebih nyaman ketika kita beristirahat. Wan nahara ma'asya, dan Allah menjadikan siang itu kamu sekalian untuk bisa mencari ma'isyah, mencari sarana kehidupan ini. Sehingga Allah juga tetapkan, Allah sandingkan siang itu dengan terang benderang, sehingga akan lebih memudahkan bagi kita untuk melakukan upaya mencari ma'isyah, mencari sarana kehidupan ini mulai dari pagi sampai sore, diberikan kemudahan oleh Allah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu juga wasyamsu wal qamaru, bukan hanya itu sebagai pelengkap dalam mekanisme siang dan malam, tapi juga wasyams tajri limustaqarrillah dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berputar dalam porosnya, berputar pada porosnya dan beredar pada garis edarnya, sehingga engkau bisa menghitung tentang, bisa menetapkan waktu di dalam kehidupan ini. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Begitu juga bulan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita, bermanzilah-manzilah, bagian demi bagian, agar kamu sekalian bisa menentukan tanggal di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, ketika masuk bulan Ramadan, ketika masuk bulan-bulan yang lain, bulan haji atau bulan-bulan juga yang lain, maka seseorang bisa untuk dengan melihat bulan. Sengaja Allah Subhanahu wa taala menampakkan, padahal bulan bukan hanya sebagian, tetapi memang ditampakkan oleh Allah. Wal qamara qaddarnahu manazila. Dan bulan itu sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan untuk kamu sekalian, sehingga nampak sebagian demi sebagian. Maka ketika seseorang, biasanya yang paling rame penetapan bulan itu kalau mau Ramadan, mau masuki bulan Syawal, atau mau bulan Dzulhijjah, karena ada amaliyah ibadah yang sangat istimewa sehingga tampak. Padahal di bulan-bulan yang lain itu juga dilakukan hal yang serupa, tetapi tidak seperti pada bulan mau masuk bulan Ramadan. Itu yang disebut ru'yatul hilal. Melihat bulan bagaimana ini sudah setelah dihisab, setelah diperhitungkan dengan sangat cermat, kemudian dibuktikan dengan melihat atau dengan ru'yatul hilal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi begitu Allah Subhanahu wa taala mengatur alam jagat raya ini, dan bagian demi bagian yang ada dalam alam jagat raya ini adalah tanda keagungan dan kebesaran Allah. Semua berjalan dengan rapi, semua berjalan dengan teratur, itu adalah karena al-qahharnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuh inna fi dzalika laayatin liqaumin yadhakkarun. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan apa saja yang telah diciptakan oleh Allah di bumi ini dengan berlain-lainan cara dan macamnya untuk menundukkan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, jadi karena pada prinsipnya bahwa apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia, di alam jagat raya ini adalah diperuntukkan bagi manusia. Dialah Allah Subhanahu wa taala, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a.
Dialah Allah yang menciptakan semuanya adalah untuk kamu sekalian. Ada bagian yang diperuntukkan oleh Allah untuk konsumsi akal. Ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memang dijadikan sebagai konsumsi untuk makan. Ada yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan untuk menjadi pengembangan apa saja yang dibutuhkan dalam kehidupan ini. Dan bisa jadi memang dialah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segalanya. Kita diberikan ilmu oleh Allah. Jadi kalau tiba-tiba angin begitu lembut, itu memang ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Angin, jangan bertiup dengan kencang. Tiba-tiba angin itu dengan sepoi-sepoi berada di sekitar kita. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laut, engkau jadi sarana dalam kehidupan bagi manusia, sehingga mereka bisa berlayar dan bisa menuju satu tujuan tanpa ada bahaya bagi dirinya. Begitu juga binatang-binatang yang buas ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi menjinakkan berbagai macam binatang-binatang yang buas. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan wa ma dara'alakum fil ardi mukhtalifan alwan. Inna fi dzalika laayat liqaumi yattaqun. Semuanya itu adalah menjadi tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimallah, wa huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahman thariyan wa tastakhriju minhu hilyah talbasunaha al-ayah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala dengan al-qaharnya menundukkan lautan untuk kamu sekalian. Litakulu minhu lahman thariyan, agar kamu sekalian bisa menikmati, bisa memakan daging yang segar dari laut itu. Wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha, dan dialah Allah Subhanahu wa taala dengan ditundukkan laut itu sehingga kamu sekalian bisa menyelam, bisa mengambil apa yang ada di dalam laut. Ada perhiasan yang sangat indah, hilyah. Ada perhiasan, ada mutiara yang ada di dalamnya, sehingga engkau bisa mengambil dan bisa memakainya. Ini begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita dan menunjukkan keagungan dan kebesaran bagi manusia semua. Karena itu terus Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikum laila sarmada ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidiyain afala tasma'un." Dalam surat Al-Qasas pada ayat ke-71 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, coba engkau jelaskan kepadaku jika Allah menjadikan siang itu sepanjang waktu. Jadi Allah menjadikan alikumul laila, Allah menjadikan malam itu sepanjang waktu sampai hari kiamat. Coba engkau bagaimana engkau bisa menjelaskan tentang hal itu? Man ilahun ghairullah, adakah Tuhan yang bisa menentukan, yang bisa mengatur? Kalau Allah tetapkan malam terus sepanjang waktu sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullah, adakah Tuhan selain Allah yang bisa mengatur sehingga mendatangkan bidiyain, mendatangkan sinar, mendatangkan terang benderang? Karena Allah memang menjadikan malam itu dengan kegelapannya. Begitu juga ayat berikutnya, Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikum an-nahara sarmada ila yaumil qiyamah. Begitu juga coba bagaimana engkau bisa menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan
siang itu sepanjang waktu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Enggak terbayang oleh kita kalau hari ini sepanjang hari itu hanya siang saja. Tidak ada siang, tidak ada malam, tapi terus saja siang sampai hari kiamat. Maka apa yang terjadi? Maka kita pun tidak bisa membedakan ini sudah hari yang keberapa. Dan ini minggu keberapa, ini bulan keberapa, ini tahun keberapa. Tiba-tiba seseorang hanya terus menua, layu, dan akhirnya habis. Tapi betapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan keindahan alam jagat raya ini silih bergantinya siang dan malam. Jadi sampai Allah itu sampai detail sekali. Coba bukan hanya menjelaskan tentang Allah yang mengatur siang dan malam, tapi juga Allah menjelaskan, coba engkau pikirkan bagaimana kalau Allah itu menjadikan malam sepanjang waktu sampai hari kiamat, atau juga Allah menjadikan siang sepanjang waktu sampai hari kiamat. Allah menanyakan, man ilahun ghairullah? Adakah Tuhan yang bisa mengatur semacam itu? Atau begitu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam terus dengan kegelapannya, adakah yang bisa menerangi alam jagat raya ini? Atau Allah jadikan siang terus, adakah Tuhan yang bisa mengatur, mendatangkan kegelapan untuk alam jagat raya ini? Maka ini semuanya afala tubsirun, apakah kamu tidak menyaksikan tentang hal ini? Ini semua adalah tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mampukah manusia dengan kekuatan yang dimilikinya? Mampukah manusia dengan kekuasaan ilmunya? Mampukah manusia menaklukkan peredaran matahari dan bulan? Bisakah dengan teknologinya yang telah dikuasainya, dia bisa memperpanjang gelap atau malam? Bahkan kepada binatang yang buas pun. Maka kalau sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan manusia memang tidak bisa berdaya apa-apa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dialah Allah Al-Qahhar, menunjukkan keperkasaannya, menunjukkan kebesaran untuk menaklukkan semuanya. Jadi pada akhirnya bahwa manusia memang akan menyerah pada Tuhannya. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimallahu, bagi seorang mukmin, seorang muslim, penyerahan kepada Allah tidak perlu menunggu dia tidak berdaya. Justru ketika diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Inilah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala lewat rasul-rasulnya. Dan kita mendapatkan bagian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tunduk untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini bukan karena kita sudah tidak berdaya apa-apa, justru kita punya kemampuan. Kita bisa untuk makan, kita bisa untuk minum, tapi kita memang sengaja kita tundukkan hati pikiran kita. Kita tundukkan ego kita tundukkan nafsu kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tidak berdaya, maka kita sudah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keistimewaan orang-orang yang beriman. Lain halnya orang-orang yang tidak beriman, mereka sudah tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, sebagaimana Fir'aun yang tadinya kuat, raja, bahkan menyatakan diri Rabbukumul A'la, pada akhirnya memang oleh Allah Subhanahu wa taala diarahkan untuk satu skenario, dia tenggelam di tengah lautan.
Begitu tidak berdaya baru dia mengatakan, ya Tuhan, Bani Israel saya tunduk, saya patuh, saya tidak terlambat. Maka ini menjadi pelajaran bagi orang-orang yang tidak beriman. Pada akhirnya di penghujung perjalanan mereka pada akhirnya akan tunduk dan patuh kepada Allah. Penyesalanlah di akhir, di ujung kehidupannya. Tapi penyesalan akhir gak ada artinya. Kita sebagai orang-orang yang beriman, kita sudah memasrahkan diri dengan segala kemampuan, kekuatan, dan sekalipun kekuatan, kemampuan, ini semuanya juga datang dari Al-Qahhar. Ma'asyiral muslimin rahimullah, mudah-mudahan bermanfaat kita dengan memahami Al-Qahharnya Allah. Dan dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan menunggu. Dialah Allah menjinakkan hati pecintanya, orang-orang yang beriman, dan Allah menanti di pintu rahmatnya. Maka orang-orang yang sudah memasrahkan diri dengan keimanan dan keislamannya, maka Allah akan menunggu kehadirannya di hadapannya untuk mendapatkan hadiah yang selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan hati dan pikiran kita sehingga akan bertambah keimanan dan keyakinan kita dengan kita memahami Al-Qahharnya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat.